Shalom dan selamat petang. Hari ini saya akan mengongsikan firman Tuhan untuk renungan harian. Dan hari ini saya akan membawa tema untuk kita renungan kerana nilaimu mahal. Saya membawa kita kepada firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 20 yang berbunyi begini: kamu sudah dibeli oleh Allah dan harganya sudah dibayar lunas. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Pertama, apa yang membuat hidupmu mahal? Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dalam Mazmur 8 hingga 6 mengatakan sebegini: apakah manusia sehingga engkau memperingatinya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memengkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dalam Kejadian 1, kita melihat sebagaimana Allah mencipta bumi, alam semesta ini. 5 hari Allah mencipta dengan firman-Nya. Dia berkata sebegini: jadilah, maka jadilah. Jadilah terang, maka jadilah. Jadilah gelap, maka jadilah. Maka terisilah segala bumi dengan cipta alam, dengan firman-Nya. Maka terbentuklah bumi. Tapi pada hari yang ke-6, Allah tidak berfirman lagi. Apabila Allah membentuk manusia, Allah tidak berfirman. Allah tidak mengatakan jadilah, tapi Allah menenun kita seperti gambar, serupa dengannya, dan menghembuskan nafas hidup, yaitu roh Allah sendiri. Kita adalah puncak dari segala kekreatifan Allah, dari segala ciptaannya. Kedua, kita ditebus oleh darah anak domba. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, dan Allah melihat kita sebagai individu atau ciptaannya yang tak terbatas harganya dan nilainya. Seberapakah nilai Anda bagi Allah? Yaitu kematiannya dan darahnya. Namun, apakah kita sungguh-sungguh menyedari harga kita, nilai kita mahal? Ini kerana cara kita melihat harga diri kita akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini dalam kerjaya, pelayanan, keuangan, hubungan, malah masa depan kita. Ada pepatah mengatakan sebegini: tunjukkan temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Ini kerana teman kita selalunya akan memiliki nilai yang sama. Berbicara tentang harga ataupun nilai, saya akan membagi contoh sebegini. Biasanya kalau kita pergi pasar raya ataupun shopping, kita pergi shopping komplek, di seluruh dunia manusia mempunyai habit sebegini. Apabila kita ingin membeli baju, kita masuk ke kedai yang menjual baju yang cantik desainnya, yang apabila kita masuk, yang membuat kita masuk adalah kerana kita tertarik dengan desainnya. Tetapi apabila kita menyentuh baju itu, apa yang kita akan lihat terlebih dahulu? Itu tag harga dia. Kita tidak akan terus membeli. Kerana apa? Sebab harga sesuatu menentukan tindakan kita seterusnya, apakah kita membeli baju tersebut ataupun tidak. Jadi, harga sesuatu sangat menentukan tindakan kita dalam kehidupan kita seharian. Begitu juga, saya percaya kita biasa pergi ke pasar
raya ataupun shopping komplek ada disediakan, kadang-kadang ada disediakan sebahagian pakaian yang dia diturunkan harga, dia dikumpulkan di satu paket besar. Dan oleh kerana dia telah diturunkan harga, biasanya kita akan suka hati tarik sebab kita akan pilih dan kita tidak susun kembali. Kenapa? Sebab harga dia sudah turun. Jadi harga sesuatu, cara kita melihat sesuatu, harga sesuatu menentukan bagaimana kita memperlakukannya, macam mana kita bertindak. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita melihat hidup kita berharga, dengan apa kita melihat hidup kita berharga? Kalau kita sedar bahawa kita telah ditebus dengan darah yang mahal oleh darah Kristus, kita tidak memperlakukan kehidupan kita dengan sia-sia. Kita tak memperlakukan kehidupan dengan kita sebarangan. Kita seharusnya memperlakukan kehidupan kita dengan lebih bijaksana. Jadi seharusnya seperti firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Muliakan Allah dengan tubuhmu ataupun hidupmu. Jika kita sungguh-sungguh menyedari diri kita mahal, harga kita mahal, sewajarnya kita memperlakukan hidup kita dengan cara yang benar, cara yang mulia, cara yang kudus, agar Tuhan dipermuliakan oleh hidup kita. Bukan sebarangan. Jika kita belum mampu menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, mungkin kerana kita belum menyadari betapa mahal harga diri kita, justru mudah untuk kita sebarangan menjalani hidup ini. Mungkin kita sudah mengenali Tuhan, tapi kita belum mengetahui harga, belum menyadari bahawa Kristus itu membeli kita dengan darah yang mahal. Jadi kita hidup dengan sebarangan, kita belum boleh meninggalkan gaya hidup kita yang lama, habit kita yang lama. Jadi hari ini buat keputusan, berdoa kepada Tuhan, sedari bahawa harga kita mahal. Jadi untuk penutup perkongsian ini, saya percaya kita biasa melihat ilustrasi ini. Saya menggunakan duit 50 ini, 50 ringgit. Okey, 50 ringgit ni kalau pergi KFC boleh 2 orang makan. Okey. Kalau saya lunyaikan duit ini. Okey, saya tinggalkan di sini duit ini. Okay. Ini sudah lunyai. Okey, sudah lunyai. Okay. Kalau saya tinggalkan duit ini, pasti akan ada orang ambil. Namun, jika hidupmu sudah lunyai, hidupmu sudah hancur, kerana hidupmu dengan cara bersebarangan, belum tentu ada orang ambil hidupmu. Mungkin, terutamanya kalau hidupmu, teman-temanmu bukan saudara seiman, mungkin lebih teruk, mereka akan melunyai lagi, mungkin bijak, ingat. Mereka ketawakan kita, mereka ketawakan kau. Namun bagi Allah, hidupmu yang telah lunyai seperti uang ini, seperti duit 50 ringgit ini, dia akan ambil, dia akan mengangkatmu, dia akan memulihkanmu, dia akan membersihkanmu, dia akan mengembalikanmu. Sebab apa? Sebab nilainya tetap sama. Sebab nilainya tetap sama. Dia tetap duit 50 ringgit. Harganya tetap sama. Allah tetap melihatmu dengan harga yang sama. Tidak berubah. Walaupun mungkin ada bekas-bekas dia sudah dilunyai, sudah dipinjam. Tapi Allah, oleh kerana anaknya, kerana dia melihat engkau mahal, nilaimu tetap sama. Sebegitulah Allah melihat kita mahal. Jadi saya akhiri dengan perkongsian ini, dengan doa. Saya pimpin kita berdoa dan renungkan kehidupanmu. Bagaimana mempergunakan hidupmu. Bagaimana kehidupanmu, adakah dirimu untuk kemuliaan Tuhan.
Adakah dirimu betul-betul melihat bahwa dirimu mahal, menyadari dirimu mahal? Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Yesus, kami datang kepadamu, selidiki hati kami. Mungkin kami tidak sungguh menyadari bahwa diri kami sungguh-sungguh mahal, bahwa kami telah ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah yang kudus, itu Yesus Kristus. Dia telah mati di kayu salib. Ampuni dosa kami Tuhan, sebab kami tidak memperlakukan, tidak menggunakan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Kami belum ada kekuatan untuk meninggalkan kami dari dosa lama kami, mungkin kemabukan kami, habit lama kami. Mungkin kami masih terpengaruh dengan video-video yang tidak membangunkan kami. Gaming, semasa kami semuanya lebih kepada media sosial. Tapi pada hari ini, waktu ini Tuhan, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan, tapi ajari kami untuk mengerti, menilai bahwa kami mahal di depan-Mu Tuhan, agar karya-Mu yang terindah di kayu salib itu akan terus menjadi nyata dalam hidup kami. Kami berdoa, serahkan setiap hidup kami kepada Engkau. Dan saudara-saudari, datanglah pada Tuhan. Seandainya hidupmu telah hancur, seandainya hidupmu telah musnah, seandainya hidupmu terlalu murah untukmu berikan kepada teman-temanmu, untuk kawan-kawanmu, tapi datang kepada Tuhan, ampuni saya dan gunalah saya sebagai alatmu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.